Penghilangan orang secara paksa mengacu pada penculikan sekelompok aktivis, pemuda, dan ataupun orang-orang yang berusaha untuk menyuarakan sebuah isu sosial yang sedang terjadi di masyarakat dan berusaha untuk menegakkan keadilan. Orang-orang tersebut biasanya dipandang sebagai kelompok yang dapat mencelakakan stabilitas keamanan negara. Oleh karena itu, mereka biasanya diculik lalu dibawa ke tempat publik yang tidak tak ketahui dan disiksa oleh negara. Fenomena ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia berat yang dilakukan oleh negara, karena mereka mengambil secara paksa orang-orang yang mengkritik negara dan aktif menyuarakan isu ketidakadilan. Beberapa korban bahkan ditangkap paksa di tempat tinggalnya masing-masing. Sebagian korban kembali ke tempat tinggalnya dengan selamat, sebagiannya lagi masih tidak memiliki kejelasan keberadaannya sampai sekarang. Fenomena ini tidak hanya melanggar hak untuk hidup dengan aman, tetapi juga hak untuk berpendapat dan hak atas kebenaran. Penghilangan orang secara paksa sangat berdampak bagi korban itu sendiri atau juga dengan keluarga mereka. Korban penghilangan orang secara paksa seringkali mendapatkan penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi oleh pelaku penghilangan secara paksa tersebut. Mereka juga seringkali mendapatkan gangguan psikologi seperti trauma, kegilaan, dan lain sebagainya. Bagi keluarga korban, mereka mendapatkan dampak seperti hilangnya status sosial ataupun status ekonomi serta trauma secara psikologis juga. Serta di beberapa negara banyak stigma di masyarakat yang menganggap bahwa korban penghilangan orang secara paksa merupakan musuh pemerintah. Salah satu kasus penghilangan orang secara paksa paling kontroversial di Indonesia adalah kasus penculikan terhadap aktivis-aktivis pro-demokrasi tahun 1997 hingga 1998. Kasus ini mencapai ranah internasional karena dianggap sebagai kejahatan HAM berat di mana para keluarga korban menuntut PBB dalam mencari keadilan. Pada tahun 1998, Indonesia sedang berada dalam situasi politik yang panas, di mana banyak masyarakat menuntut lengsernya rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Di tengah-tengah situasi ini, beberapa aktivis pro-demokrasi tiba-tiba menghilang secara misterius. Pada akhirnya, beberapa di antara mereka dikembalikan kepada keluarga setelah menjadi korban penyiksaan, namun hingga sekarang masih ada 13 orang lainnya yang hilang. Meskipun keluarga korban telah mencari keadilan hingga ke ranah internasional, namun kasus ini masih jalan di tempat karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa. Penghilangan orang secara paksa tidak hanya terjadi di Indonesia. Pada 26 September 2014, terjadi penghilangan paksa di Meksiko yang melibatkan 43 mahasiswa dan juga beberapa warga sipil lainnya. Dipercayai bahwa pelaku dari penghilangan paksa ini adalah aparatur negara. Oleh karena itu, sampai sekarang, sejak 2014, kasus ini masih belum terungkap terkait siapa pelaku dan siapa yang dihukum. Maraknya kasus penghilangan orang secara paksa di berbagai belahan dunia, bahkan hingga menghasilkan tanggal 30 Agustus sebagai Hari Anti Penghilangan Orang secara Paksa. Dan PBB dalam hal ini mengambil tindakan dengan mengadopsi sebuah perjanjian yang diberi nama sebagai International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, atau dikenal sebagai ICPPED. Konvensi ini dibuat untuk memberikan perlindungan hukum dan penegakan keadilan bagi korban-korban penghilangan orang secara paksa. Dan negara kita, Indonesia, yang memiliki sejarah kelam terkait penghilangan orang secara paksa, mirisnya hingga hari ini belum membuat atau meratifikasi konvensi ini dan tidak ada RUU yang mengatur hal ini. Padahal penandatanganan konvensi ini telah dilakukan sejak 2010 dan mangkrak tidak memiliki keberlanjutan hingga hari ini.
ICPPID diadopsi oleh PBB pada 20 Desember 2006 dan mulai diberlakukan sejak 23 Desember 2010. Konvensi ini secara garis besar menegaskan bahwasanya tindakan penghilangan orang secara paksa merupakan suatu bentuk kejahatan internasional dan negara harus mengkriminalisasi penghilangan paksa dalam hukum domestik, menyelidiki kasusnya, dan memberikan kompensasi kepada korban beserta keluarga korban. Konvensi ini menjadi instrumen penting dalam perlindungan hak asasi manusia, terutama dalam mencegah praktik penghilangan paksa yang seringkali digunakan sebagai alat represi politik. Akibat penghilangan paksa, keluarga dan kerabat korban tidak tahu di mana dan bagaimana keadaan keluarga terkasihnya. Keluarga korban penghilangan paksa terombang-ambing di antara harap dan cemas, sedangkan para pelaku melenggang bebas di atas impunitas. Menolak lupa. Melawan impunitas. Hidup korban, jangan diam. Lawan!